Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu kesebangunan bangun datar untuk bagian yang pertama. Pada materi yang lalu kita sudah bahas tentang kekongruenan bangun datar. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak mempunyai besar yang sama. Ini syarat dua buah bangun dikatakan kongruen. Di sini menggunakan dan, kemarin seperti itu. Artinya kedua syarat ini dua-duanya harus terpenuhi, sehingga di sini menggunakan kata dan. Pada hari ini kita lanjutkan tentang kesebangunan. Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan kesebangunan bangun datar, perhatikan satu foto berikut. Foto ini jika kita drag ke atas diperoleh gambar yang kedua. Jika foto ini kita drag ke kanan, maka diperoleh gambar yang ketiga. Kemudian jika foto ini kita drag seimbang ke kanan dan ke atas, pojoknya begini yang kita drag, maka akan diperoleh foto yang keempat. Dan jika foto ini tetap kita biarkan, akan diperoleh foto yang kelima. Sekarang kita cermati satu-satu. Misalnya ini kita beri nama A, kemudian ini B, kemudian ini C, D, dan E. A dan B sekarang, gambar A dan gambar B ini adalah dua bangun yang tidak sebangun. Jadi dua bangun yang tidak sebangun. Kemudian kita cermati satu-satu. Ukurannya bagaimana? Jelas di sini ukuran tidak sama. Kalau kita perhatikan gambar A dan B, ukurannya jelas tidak sama. Yang gambar B ini lebih tinggi, sementara lebarnya sama. Kemudian yang kedua, bentuk. Bagaimana dengan bentuknya? Sama apa tidak? Jelas bentuknya berbeda. Gambar B lebih tinggi, lebih kurus dari gambar yang A. Lebarnya sementara sama, sehingga bentuknya jelas di sini tidak sama. Kemudian selanjutnya gambar A dan gambar C. Ini adalah dua bangun yang tidak sebangun. Jadi dua bangun yang tidak sebangun. Kita amati ciri-cirinya. Bagaimana dengan ukuran? Jelas ukurannya berbeda, karena gambar C ini lebih melebar, sementara tingginya sama dengan gambar yang A. Jadi ukuran jelas tidak sama. Kemudian bentuk. Bagaimana dengan bentuknya? Silakan diamati. Jelas bentuknya berbeda. Gambar ini wajahnya lebih lebar daripada gambar yang A. Jadi bentuknya jelas tidak sama. Selanjutnya kita amati gambar A
dan gambar D. Gambar A dan D ini adalah dua bangun yang sebangun. Selanjutnya kita amati ciri-cirinya. Ukurannya jelas gambar A lebih kecil daripada gambar yang D, berarti ukuran tidak sama. Kemudian yang kedua, bentuk. Sekarang bentuknya silakan diamati wajahnya antara gambar A dengan gambar D. Wajahnya seimbang, berarti wajahnya bentuknya sama. Kemudian tubuhnya juga begitu, seimbang dengan gambar yang A. Sehingga bentuk antara gambar A dengan gambar D adalah sama. Tidak melebar ke kanan, melebar ke kanan dan ke atasnya itu seimbang, sehingga bentuknya sama. Kemudian gambar A dan gambar E. Ini adalah contoh dua bangun yang sebangun. Kita amati ukuran. Bagaimana dengan ukurannya? Gambar A dan gambar E, jelas ukurannya sama. Kemudian bentuk. Gambar A dan gambar E bentuknya jelas sama. Maka dari keempat analisis kita ini, kita sebenarnya sudah bisa menemukan bagaimana ciri-ciri dua buah bangun datar dikatakan sebangun. Yang pertama, perhatikan ukuran. Gambar yang tidak sebangun, ukurannya bisa tidak sama. Gambar yang sebangun, ukurannya bisa tidak sama, bisa juga sama. Sehingga dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika dilihat dari ukuran, bisa sama, bisa tidak. Jadi dua bangun datar itu dikatakan sebangun dilihat dari ukurannya, bisa tidak sama, bisa sama, sehingga besar kecilnya bisa berbeda. Yang kedua, dari segi bentuk. Jika kita lihat, kalau tidak sebangun, bentuknya tidak sama. Sementara dua bangun datar yang sebangun, dua-duanya bentuknya sama, sehingga di sini bentuknya harus sama. Sekali lagi, dua buah bangun datar dikatakan sebangun, ukurannya boleh berbeda. Jadi boleh sama, boleh tidak, sementara bentuknya harus sama. Kalau bentuk tidak sama, maka dua bangun datar itu tidak sebangun. Ini misalkan saya namakan gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua ini adalah dua gambar yang sebangun. Kita lihat ciri-cirinya, kita bandingkan sisi-sisinya. Di sini punya sisi yang panjangnya 6 dan sisi yang panjangnya 4. Berarti yang terpanjang adalah 6, yang pendek adalah 4. Pada persegi panjang EFGH, yang panjang adalah 3, yang pendek adalah 6. Ingat, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yang terpanjang dengan terpanjang, yang terpendek dengan terpendek. Sehingga jika kita bandingkan gambar 1 dan 2, CD dibanding dengan HE. Kenapa dibandingkan dengan HE? Karena CD ini sisi yang terpanjang dan sisi yang terpanjang dari persegi panjang EFG adalah HE, bukan EF.
Maka CD kita bandingkan dengan HE. Kita masukkan angka-angkanya, 6 dibanding HE 3. Kita sederhanakan, yang atas dan bawah dibagi bilangan yang sama, dibagi dengan 3, 6 dibagi 3 diperoleh 2, 3 dibagi 3 diperoleh 1, sehingga diperoleh perbandingan 2 dibanding 1. Selanjutnya, sisi yang lain yang pendek adalah AD. AD ini kita bandingkan dengan sisi pendek dari EFGH, yaitu EF. Sama dengan AD-nya 4, EF-nya 2. Sama dengan dibagi bilangan yang sama, pembilang dan penyebut, 4 dibagi 2 diperoleh 2, yang bawah juga dibagi 2, 2 dibagi 2 diperoleh 1, diperoleh perbandingan 2 dibanding 1. Selanjutnya kita amati gambar yang pertama dan gambar yang ketiga. Gambar pertama dan gambar ketiga adalah contoh dua gambar yang tidak sebangun. Sekarang kita amati perbandingan sisi-sisinya. CD ini sisi yang terpanjang dari persegi panjang ABCD. Sisi terpanjang dari persegi panjang KLMN adalah 8. Berarti di sini KL dibanding KL. Sama dengan CD-nya 6, KL-nya 8, disederhanakan, atas dibagi 2, bawah dibagi 2, sehingga diperoleh 3 dibanding 4. Selanjutnya, sisi yang pendek adalah AD dibanding dengan sisi pendek dari persegi panjang KLMN adalah KN. Berarti sama dengan 4 dibanding 6. Kita sederhanakan, pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama, dibagi 2, berarti diperoleh 2 dibanding 3. Di sini kita peroleh nilai perbandingan 3 dibanding 4, dan ini nilai perbandingan 2 dibanding 3. Dari sini sudah bisa kita cermati, dua buah bangun dikatakan sebangun jika nilai perbandingannya ini sama. Sementara dua bangun dikatakan tidak sebangun jika nilai perbandingannya ini berbeda. Ini 3 dibanding 4, yang ini 2 dibanding 3. Itu dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Selanjutnya kita amati sudut. Sudut D pada persegi panjang ABCD jelas besarnya sama dengan sudut F dari gambar 2 ini, karena D siku-siku, F juga siku-siku. Kemudian sudut C besarnya juga jelas sama dengan sudut G, karena sudut C siku-siku, G juga siku-siku. Begitu juga dengan sudut B, jelas besarnya sama dengan sudut A, dan sudut A besarnya sama dengan sudut E, karena keempat sudut dari sebuah persegi panjang adalah siku-siku. Kemudian pada gambar yang pertama dan gambar ketiga, contoh dua gambar yang tidak sebangun ini sama, sudut dari persegi panjang ini adalah siku-siku. Berarti sudut D besarnya sama dengan sudut K, kemudian sudut C yang ini sama dengan sudut L, begitu juga sudut B sama dengan sudut M, dan sudut N atau sudut A sama dengan sudut N. Setelah kita amati, ternyata dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika nilai perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian ini sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian atau yang seletak besarnya juga sama.
Selanjutnya kita bisa membuat kesimpulan, dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai nilai perbandingan yang sama. Berarti di sini sisi-sisi yang bersesuaian adalah CD, ini sisi yang panjang. Kita bandingkan dengan sisi yang panjang dari persegi panjang PQRH adalah QR. Ini nanti nilainya harus sama dengan sisi pendek persegi panjang ABCD, yaitu AD, dibanding dengan sisi pendek dari persegi panjang PQRH, yaitu PQ. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak besarnya sama. Berarti di sini sudut D besarnya sama dengan sudut Q, kemudian sudut C besarnya sama dengan sudut R, sudut B besarnya sama dengan sudut H, dan sudut A besarnya sama dengan sudut P.